상당히 많이 실력이 향상됐기 때문에 좋은 결과도 가져올 수 있다. 나는 이렇게 생각. Alasan Sintayong tak panggil Asnawi Mangkualam hingga Malik Rizaldi ke Timnas Indonesia, jelang lawan Timnas Jepang dan Arab Saudi terungkap sungguh tragis katanya. Alasan absennya Asnawi Mangkualam, Wahyu Prasetyo, dan Malik Rizaldi dari Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menjelang pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, membuat keputusan mengejutkan dengan tidak memanggil tiga pemain andalan, yakni Asnawi Mangkualam, Wahyu Prasetyo, dan Malik Rizaldi. Ketiga pemain ini sebelumnya hampir selalu menjadi pilihan utama skuad Garuda. Ketiadaan mereka untuk laga penting ini pun memicu berbagai spekulasi di kalangan penggemar dan pengamat sepak bola nasional. Dalam keterangannya, Sintayong menjelaskan bahwa ketiga pemain tersebut tengah mengalami cedera yang cukup parah, sehingga mereka tidak bisa memperkuat tim. Asnawi Mangkualam mengalami cedera hamstring yang memerlukan penanganan khusus agar tidak semakin parah, sementara Wahyu Prasetyo mengalami robekan otot pada betisnya yang membutuhkan waktu pemulihan lebih lama. Malik Rizaldi pun mengalami cedera serupa yang membutuhkan perawatan intensif. Demi memastikan kondisi pemain, tim dokter masing-masing telah mengirimkan surat keterangan cedera kepada pihak pelatih, sehingga Sintayong memutuskan untuk tidak memasukkan mereka dalam daftar 27 pemain yang dipersiapkan. Keputusan ini tentu saja diambil dengan sangat hati-hati, mengingat kesehatan para pemain yang perlu diutamakan. Sintayong memahami pentingnya menjaga kondisi fisik pemain agar tidak memperburuk cedera mereka, dan memutuskan untuk tidak mengambil risiko. Meskipun kehilangan tiga pemain inti ini merupakan tantangan, Sintayong tetap optimis bahwa skuad yang dipersiapkannya saat ini akan mampu bertanding dengan baik dan bersaing dengan tim-tim tangguh seperti Jepang dan Arab Saudi. Tantangan dan harapan bagi Timnas Indonesia. Tanpa kehadiran Asnawi, Wahyu, dan Malik, Timnas Indonesia menghadapi tantangan besar untuk terus menjaga peluang lolos ke putaran berikutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, Indonesia berada di peringkat kelima di grup C dengan 3 poin dari 4 pertandingan, dan masih harus berjuang keras untuk meraih poin tambahan dalam 2 laga mendatang agar tetap memiliki peluang. Jepang dan Arab Saudi adalah lawan yang berpengalaman dan memiliki kualitas tinggi, sehingga Indonesia perlu menunjukkan performa terbaik. Meski tanpa ketiga pemain penting tersebut, Sintayong telah menyiapkan strategi dan susunan pemain terbaik yang diharapkan bisa tampil optimal di lapangan. Absennya Asnawi, Wahyu, dan Malik pasti berdampak pada kekuatan tim, terutama di lini pertahanan dan serangan. Namun, kesempatan ini dapat dimanfaatkan oleh pemain lain untuk unjuk gigi dan menunjukkan kontribusinya bagi tim. Selain itu, hal ini bisa membantu meningkatkan kepercayaan diri skuad Garuda dalam menghadapi tim-tim dengan level permainan yang lebih tinggi. Agar situasi serupa bisa dihindari di masa depan, berikut beberapa saran yang bisa dipertimbangkan. 1. Rotasi pemain yang lebih fleksibel. Sintayong dan tim pelatih bisa menerapkan rotasi pemain yang lebih strategis agar setiap pemain memiliki waktu istirahat yang cukup. 2. Program pemulihan yang optimal. PSSI bisa mempertimbangkan program pemulihan yang lebih intensif bagi para pemain yang cedera. Kerjasama dengan tim medis profesional dan fisioterapis berpengalaman akan membantu para pemain untuk pulih lebih cepat dan kembali bermain dalam kondisi prima. 3. Memperkuat kedalaman tim. Membangun kedalaman tim dengan memperkuat pemain cadangan sangat penting. 4. Pengelolaan jadwal pertandingan. Pengelolaan jadwal pertandingan yang baik juga sangat penting, terutama untuk menghindari benturan jadwal antara tim nasional dan kompetisi domestik. Dengan langkah-langkah tersebut, Timnas Indonesia diharapkan bisa mengurangi risiko cedera pemain di masa depan, terutama saat menghadapi kompetisi besar seperti kualifikasi Piala Dunia. Prediksi line-up Timnas Indonesia vs Jepang pasca cedera Miss Hilgers, Elkan Bagot kembali. Timnas Indonesia akan menghadapi laga krusial melawan Jepang dalam matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada Jumat.
Tanggal 15 November tahun 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini akan menjadi tantangan besar, terutama setelah berita cedera yang menimpa Miss Hilgers. Bek andalan FC Twente, yang sebelumnya masuk dalam daftar 27 pemain yang diumumkan pelatih Shin Tae-yong pada tanggal 2 November tahun 2024. Kabar cedera Miss Hilgers muncul setelah ia mengalami masalah hamstring saat bertanding untuk FC Twente melawan Willem II dalam lanjutan Eredivisie tahun 2024 sampai tahun 2025 pada Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Umumnya, cedera hamstring memerlukan waktu pemulihan sekitar 2 pekan, yang berarti Miss Hilgers kemungkinan besar akan absen dalam laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Pengganti Miss Hilgers, apakah Elkan Bagot akan dipanggil? Dengan absennya Hilgers, timnas Indonesia menghadapi dilema mengenai siapa yang akan mengisi kekosongan di lini belakang. Salah satu opsi yang bisa diambil Shin Tae-yong adalah memanggil Elkan Bagot, bek Blackpool FC yang baru saja pulih dari cedera panjang sejak akhir Agustus tahun 2024. Bagot sudah kembali ke bangku cadangan dalam pertandingan Blackpool FC yang menang 2-0 atas Gillingham FC di putaran pertama Piala FA pada tanggal 2 November tahun 2024. Meski peluang Elkan Bagot untuk dipanggil cukup terbuka, keputusan tersebut masih belum pasti. Pertimbangan kondisi fisik Bagot yang baru pulih akan menjadi salah satu faktor bagi Shin Tae-yong sebelum benar-benar memanggilnya. Prediksi formasi dan line-up tanpa Miss Hilgers. Jika Shin Tae-yong tetap mempertahankan formasi andalannya 3-4-3, susunan pemain belakang tanpa Miss Hilgers kemungkinan akan diisi oleh Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Jay Izes. Formasi ini memberikan keseimbangan di lini belakang dengan 3 bek tengah yang memiliki kemampuan bertahan dan pengalaman cukup baik di level internasional. Pada posisi penjaga gawang, Maarten Paes diprediksi akan menjadi pilihan utama. Di sektor tengah, Shin Tae-yong mungkin akan menurunkan Mark Klok dan Ivar Jenner sebagai gelandang bertahan, dengan Pratama Arhan dan Yakob Sayuri atau Sadil Ramdhani di sisi sayap untuk mendukung serangan. Lini depan kemungkinan akan diisi oleh Dimas Drajat, yang akan didukung oleh 2 penyerang sayap, yakni Witan Sulaiman dan Ramai Rumakik atau Egy Maulana Fikri. Saran dan harapan. Kehadiran pemain bertahan dengan kualitas tinggi seperti Miss Hilgers sangat penting, terutama dalam laga melawan Jepang dan Arab Saudi yang memiliki kualitas serangan tajam. Namun, jika Hilgers benar-benar absen, Shin Tae-yong perlu memastikan lini belakang tetap solid dengan memanfaatkan pemain yang ada dan menyiapkan strategi bertahan yang lebih rapat. Jika Elkan Bagot dipanggil, ia bisa menjadi tambahan yang signifikan bagi lini pertahanan Indonesia, mengingat kemampuannya dalam duel udara dan pengalamannya bermain di Eropa. Namun, ketangguhan tim tidak hanya bergantung pada satu pemain. Setiap pemain yang diturunkan diharapkan bisa tampil optimal dan bekerja sama untuk menjaga pertahanan. Harapannya, timnas Indonesia dapat tetap tampil kuat meskipun tanpa beberapa pemain inti. Laga melawan Jepang dan Arab Saudi akan menjadi ujian besar bagi skuad Garuda, namun dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, peluang untuk meraih hasil positif tetap ada. Target 4 besar timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tanggapan Shin Tae-yong dan tantangan ke depan. PSSI telah menargetkan agar timnas Indonesia dapat finish di posisi 4 besar grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Target ini dianggap realistis oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dan sejalan dengan ambisi pelatih Shin Tae-yong yang juga menargetkan posisi 4 besar sejak awal. Dengan posisi ini, timnas Indonesia akan memiliki peluang untuk melanjutkan perjuangan di babak keempat, membuka jalan menuju Piala Dunia 2026. Saat ini, skuad Garuda memang berada dalam persaingan ketat untuk mencapai 4 besar, dengan posisi kelima klasemen dan koleksi 3 poin, angka yang sama dengan China di dasar klasemen. Indonesia masih terpaut 2 poin dari tim-tim seperti Australia, Arab Saudi, dan Bahrain yang menempati posisi kedua hingga keempat. Meski demikian, peluang untuk naik ke posisi yang lebih aman masih cukup terbuka. Shin Tae-yong sepakat dengan target 4 besar. Menanggapi target yang diberikan oleh PSSI, Shin Tae-yong menyatakan dukungan penuh.
Pelatih asal Korea Selatan ini menyebutkan bahwa ia telah berdiskusi mendalam dengan Erick Thohir untuk menyusun strategi terbaik demi mencapai target tersebut. Saya juga berpikir sama, yaitu finish di 4 besar, ungkap Shin Tae-yong. Ia merasa yakin target ini realistis. Apalagi timnas Indonesia kini didukung oleh banyak pemain muda berbakat yang siap bersaing di level Asia. Target 4 besar memang menjadi fokus utama, karena posisi ini akan memberi kesempatan bagi Indonesia untuk bermain di babak keempat kualifikasi. Meskipun tidak mendapat tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Jika timnas Indonesia berhasil mengamankan posisi 3 atau 4, mereka akan mendapatkan kesempatan tambahan di babak berikutnya untuk bersaing lebih jauh. Tantangan berat timnas Indonesia ke depan. Namun, perjuangan menuju posisi 4 besar tidaklah mudah. Dengan 6 laga tersisa, timnas Indonesia harus menghadapi beberapa lawan tangguh. Pertandingan terdekat yang harus dihadapi adalah melawan Jepang pada tanggal 15 November dan Arab Saudi pada tanggal 19 November tahun 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta. Kedua lawan ini termasuk yang terkuat di grup C, sehingga skuad Garuda harus tampil dengan performa terbaik. Jepang, yang dikenal dengan kekuatan dan pengalaman bermain di Piala Dunia, akan menjadi tantangan besar. Sementara itu, Arab Saudi juga memiliki reputasi kuat di level Asia. Menghadapi kedua tim ini, Indonesia perlu menerapkan strategi yang cermat dan disiplin tinggi di semua lini. Langkah strategis untuk mencapai target. 1. Kedisiplinan dan pertahanan solid. Shin Tae-yong harus memastikan bahwa lini pertahanan timnas Indonesia tampil kokoh. Menghadapi tim seperti Jepang dan Arab Saudi, kedisiplinan dalam bertahan akan menjadi kunci untuk menghindari kebobolan dini. 2. Memanfaatkan pemain muda dan lini tengah kreatif. Dengan banyaknya pemain muda berbakat, Indonesia bisa mencoba bermain lebih agresif dan kreatif di lini tengah. Kemampuan menciptakan peluang dari tengah lapangan dapat memberikan tekanan bagi lawan. 3. Rotasi pemain yang tepat. Dengan jadwal pertandingan yang padat, Shin Tae-yong perlu merotasi pemain secara bijak untuk menjaga kondisi fisik mereka. Rotasi yang baik akan memastikan pemain tetap segar dan siap untuk pertandingan berikutnya. 4. Mentalitas tangguh. Menghadapi tim-tim besar memerlukan mentalitas yang kuat. Shin Tae-yong harus membangun kepercayaan diri pemain agar tidak gentar dan tetap fokus pada target. Jika timnas Indonesia mampu menerapkan strategi ini dan meraih hasil positif di pertandingan berikutnya, peluang untuk finish di 4 besar semakin terbuka. Meski tantangan besar menanti, skuad Garuda tetap memiliki peluang untuk melangkah lebih jauh dan membawa Indonesia lebih dekat ke Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik akan pantau langsung timnas Indonesia di SUGBK. Shin Tae-yong tetap santai dan fokus persiapan. Pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik, dikabarkan akan hadir secara langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK untuk menyaksikan 2 laga penting timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadirannya bertujuan untuk mengamati performa dan kekuatan skuad Garuda sebelum keduanya bertemu di babak grup Piala AFF 2024 pada Desember mendatang. Kim akan memantau pertandingan Indonesia melawan Jepang pada tanggal 15 November dan melawan Arab Saudi pada tanggal 19 November tahun 2024. Guna mendapatkan data dan analisis komprehensif tentang gaya permainan dan kelemahan tim Indonesia. Langkah ini adalah bagian dari strategi timnas Vietnam untuk menghadapi grup B Piala AFF 2024, di mana mereka akan bersaing dengan Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Meski timnya akan dimata-matai oleh rival yang tengah menyiapkan taktik, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyikapi situasi ini dengan tenang. Pelatih asal Korea Selatan tersebut justru merasa bahwa tindakan Kim Sang-sik adalah hal biasa dalam dunia sepak bola. Shin menegaskan, pengamatan kekuatan lawan adalah hal lumrah. Ya, wajar saja, sebagai pelatih kepala, Kim perlu menganalisis. Saya tidak mempermasalahkannya, tambahnya. Sikap santai Shin ini menunjukkan kepercayaan diri dan fokusnya pada persiapan skuad Garuda. Rencana Kim Sang-sik, persiapan Vietnam di Piala AFF 2024.
Kehadiran Kim Sang-sik di Indonesia bukan sekadar melihat pertandingan, tetapi juga bagian dari strategi Vietnam untuk menghadapi Piala AFF 2024. Sebelum turnamen berlangsung, timnas Vietnam akan menjalani pemusatan latihan di Korea Selatan. Kim Sang-sik juga direncanakan akan terbang ke Filipina untuk menganalisis kekuatan tim-tim di grup mereka. Persiapan ini menjadi langkah serius Vietnam untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam persaingan Piala AFF 2024 yang akan digelar mulai tanggal 8 Desember tahun 2024 hingga tanggal 5 Januari tahun 2025. Sikap Shin Tae-yong, fokus pada persiapan timnas Indonesia. Meski mengetahui Kim Sang-sik akan memantau timnya, Shin Tae-yong lebih memilih untuk fokus pada persiapan skuad Garuda. Saat ini, timnas Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi dua laga penting di kualifikasi Piala Dunia, yaitu melawan Jepang dan Arab Saudi. Shin Tae-yong ingin memastikan bahwa para pemain mampu tampil optimal di pertandingan ini, baik secara teknis maupun mental. Cara memaksimalkan persiapan timnas Indonesia dalam menghadapi dua laga penting dan persiapan Piala AFF. Berikut beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh timnas Indonesia agar dapat tampil maksimal. 1. Peningkatan kesiapan fisik dan pemulihan optimal. Tim pelatih perlu memastikan kondisi fisik pemain tetap optimal. 2. Pendalaman strategi bertahan dan serangan cepat. Mengingat Jepang dan Arab Saudi merupakan tim dengan serangan agresif, penting bagi timnas Indonesia untuk memperkuat strategi bertahan yang solid. 3. Pengamatan permainan Jepang dan Arab Saudi. Analisis video adalah langkah penting dalam menyiapkan strategi. 4. Penguatan mental dan motivasi pemain. Dalam menghadapi lawan-lawan berat, mental pemain akan sangat berperan. Shin Tae-yong dan tim manajer perlu memberi dorongan motivasi dan menanamkan mental juara kepada para pemain. 5. Pengembangan kerjasama dan komunikasi antar pemain. Dalam sepak bola, komunikasi antar pemain sangat krusial. Timnas Indonesia perlu meningkatkan koordinasi di setiap lini untuk menciptakan kerjasama tim yang lebih solid. Harapan untuk timnas Indonesia. Dengan persiapan yang matang, timnas Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan laga-laga ini sebagai ajang pembuktian bahwa mereka mampu bersaing di tingkat Asia. Kehadiran pelatih lawan untuk mengintip kekuatan tim seharusnya tidak menjadi beban, tetapi justru menjadi motivasi bagi skuad Garuda untuk tampil lebih percaya diri. Wasit Qatar Khamis Mohamed Al-Mari akan pimpin laga krusial Indonesia vs Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tengah bersiap melanjutkan perjuangan mereka di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah menjalani sejumlah laga menantang, kini skuad Garuda harus menghadapi dua laga penting, yaitu melawan Jepang dan Arab Saudi. Laga pertama yang akan dihadapi adalah duel melawan Jepang pada tanggal 15 November tahun 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selain fokus pada persiapan fisik dan strategi, perhatian para penggemar juga tertuju pada sosok wasit yang akan memimpin laga tersebut, yaitu Khamis Mohamed Al-Mari, wasit asal Qatar. Kehadiran Al-Mari sebagai pengadil lapangan menuai beragam reaksi, mengingat wasit ini pernah memimpin laga yang melibatkan timnas Indonesia sebelumnya dan memberikan keputusan yang dianggap krusial. Sejarah kepemimpinan Khamis Al-Mari saat memimpin laga Indonesia vs Jepang. Khamis Al-Mari bukanlah sosok baru bagi timnas Indonesia. Wasit asal Qatar ini pernah menjadi pengadil saat Indonesia berhadapan dengan Jepang di ajang Piala Asia 2023. Tepatnya di matchday ketiga grup D. Pada laga itu, skuad Garuda harus menerima kekalahan dengan skor 1-3. Salah satu momen penting yang mencuri perhatian adalah ketika Al-Mari memberikan penalti untuk Jepang akibat pelanggaran yang dilakukan oleh bek Indonesia, Jordi Amat, di kotak penalti pada menit keempat pertandingan. Keputusan itu menjadi sorotan karena diambil melalui bantuan VAR. Setelah melihat tayangan ulang, Khamis Al-Mari akhirnya menunjuk titik putih, dan Ayase Ueda, penyerang Jepang, berhasil menuntaskan penalti tersebut menjadi gol. Situasi ini membuktikan bahwa keputusan-keputusan Al-Mari bisa berdampak signifikan pada hasil pertandingan. Tanggapan dan kekhawatiran supporter.
Tidak sedikit supporter yang merasa cemas dengan keputusan PSSI yang memilih wasit dari Timur Tengah, khususnya Qatar, untuk memimpin laga penting ini. Namun, di sisi lain, kehadiran Hamis Almari juga disikapi dengan optimisme bahwa timnas Indonesia dapat belajar dari pengalaman sebelumnya. Para penggemar berharap agar skuad Garuda tetap disiplin dan fokus, sehingga keputusan-keputusan wasit tidak mempengaruhi performa mereka di lapangan. Tantangan bagi timnas Indonesia. Pertandingan melawan Jepang ini sangat krusial bagi timnas Indonesia. Menghadapi tim kuat seperti Jepang, yang sudah memiliki pengalaman panjang di ajang Piala Dunia, tentu bukan perkara mudah. Ditambah lagi, Indonesia juga harus menghadapi Arab Saudi dalam waktu yang berdekatan. Saran dan strategi menghadapi kepemimpinan wasit Timur Tengah. 1. Tingkatkan disiplin pertahanan. Mengingat pengalaman sebelumnya, lini pertahanan Indonesia harus benar-benar menjaga disiplin tinggi dan menghindari pelanggaran yang tidak perlu di area kotak penalti. 2. Komunikasi yang baik dengan wasit. Pemain Indonesia harus menjaga komunikasi yang baik dengan wasit selama pertandingan. Pemahaman aturan dan bersikap tenang di lapangan akan sangat membantu agar pemain tidak mudah terpancing emosi. 3. Dukungan dan tekanan positif dari supporter. Kehadiran supporter yang memenuhi stadion dapat menjadi dukungan moral yang besar bagi pemain. Para pendukung diharapkan untuk terus memberi dukungan positif dan tidak terpengaruh oleh kekhawatiran terhadap keputusan wasit. 4. Persiapan strategi matang oleh pelatih. Shin Tae-yong, sebagai pelatih, perlu mempersiapkan strategi khusus untuk menghadapi Jepang. Analisis pola permainan lawan serta potensi kelemahan mereka harus dilakukan dengan cermat. Harapan dan optimisme untuk timnas Indonesia. Meski banyak kekhawatiran, timnas Indonesia diharapkan tetap fokus dan berjuang habis-habisan melawan Jepang. Pengalaman sebelumnya dengan Hamis Almari seharusnya menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan kedewasaan dan ketenangan dalam bermain. Penyebab timnas Indonesia berpotensi finish di atas Arab Saudi di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah melalui 4 laga di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, klasemen menunjukkan Arab Saudi menduduki posisi ketiga dengan koleksi 5 poin. Mereka hanya unggul 2 angka dari timnas Indonesia yang kini berada di urutan kelima. Meskipun jarak poin ini tampak tipis, ada sejumlah faktor yang dapat mendukung timnas Indonesia untuk finish di atas Arab Saudi di akhir kompetisi. Mari kita ulas lebih dalam beberapa faktor utama yang dapat mempengaruhi hasil akhir klasemen. 1. Sisa laga kandang yang menguntungkan. Salah satu faktor paling signifikan yang dapat memberikan keuntungan bagi timnas Indonesia adalah jumlah laga kandang yang tersisa. Dari 6 pertandingan yang akan dimainkan, timnas Indonesia memiliki 4 laga yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta. Mengingat stadion ini akan dipadati oleh sekitar 70.000 supporter setia, atmosfer yang tercipta tentu akan memberikan dorongan moral yang luar biasa bagi pemain. Kondisi ini bisa menjadi krusial, terutama saat menghadapi tim-tim kuat seperti Jepang dan Arab Saudi. Dengan dukungan penuh dari para penggemar, timnas Indonesia berpotensi mengumpulkan 9 hingga 12 poin dari 4 laga kandang tersebut. 2. Konsistensi pemain kunci. Kualitas dan konsistensi pemain adalah faktor penting lainnya. Timnas Indonesia saat ini diperkuat oleh sejumlah pemain yang menjadi andalan di klub-klub Eropa dan Asia. Pemain seperti Evan Dimas, Asnawi Mangkualam, dan Irfan Jaya rutin mendapatkan waktu bermain di klub masing-masing. 3. Tantangan yang dihadapi pemain Arab Saudi. Sementara itu, kondisi yang dialami oleh timnas Arab Saudi cukup berbeda. Sebagian besar pemain yang sebelumnya menjadi andalan di klub kini terjebak dalam persaingan ketat, terutama setelah banyaknya pemain bintang yang bertransisi ke Liga Arab Saudi. Hal ini berimbas pada menit bermain mereka di klub. Kondisi serupa juga dialami oleh gelandang Mohamed Kano, yang jarang mendapatkan kesempatan bermain. Karena harus bersaing dengan bintang-bintang baru seperti Ruben Neves dan Sergej Milinkovic-Savic. 4. Motivasi dan kesiapan mental. Sikap mental dan motivasi juga menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan timnas Indonesia. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang mampu membangkitkan motivasi dan semangat tim, serta menyiapkan strategi yang efektif untuk mengatasi setiap lawan. 5.
5. Analisis dan strategi permainan. Pelatih Shin Tae-yong juga dikenal sebagai sosok yang cermat dalam melakukan analisis terhadap kekuatan dan kelemahan lawan. Dalam laga-laga mendatang, Shin akan merencanakan formasi dan strategi yang dapat mengatasi permainan lawan. 6. Harapan di 6 laga tersisa. Dengan 6 laga yang tersisa, timnas Indonesia harus fokus untuk meraih hasil maksimal. Setiap pertandingan adalah peluang untuk meningkatkan perolehan poin dan memperbaiki posisi di klasemen. Dukungan dari supporter yang hadir di SUGBK juga menjadi kunci penting dalam setiap laga. Supporter yang fanatik dapat menciptakan atmosfer yang menakjubkan, memberikan motivasi tambahan bagi pemain untuk memberikan yang terbaik. Berdasarkan analisis di atas, terdapat beberapa alasan kuat mengapa timnas Indonesia berpotensi untuk finish di atas Arab Saudi di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan semangat juang yang tinggi, dukungan supporter, dan persiapan yang matang, diharapkan timnas Indonesia dapat meraih hasil maksimal dalam 6 laga tersisa. Melihat semua faktor tersebut, kita patut optimis bahwa timnas Indonesia dapat memberikan kejutan di pentas kualifikasi Piala Dunia kali ini. Dukungan supporter timnas Indonesia di laga kontra Jepang, antara harapan dan tantangan. Menjelang pertandingan penting timnas Indonesia melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada tanggal 15 November tahun 2024. Mantan pelatih timnas Jepang, Takeshi Okada, menyampaikan pandangannya mengenai situasi ini. Dalam penilaiannya, kehadiran supporter Indonesia yang sangat antusias dapat memberikan tekanan bagi tim tamu. Kekuatan supporter, Okada, yang memiliki pengalaman sebagai pemain dan pelatih, mengungkapkan bahwa Jepang, di atas kertas, memang lebih unggul dibandingkan timnas Indonesia. Makanya, kalau bisa supporter timnas Indonesia tidak perlu datang ke lapangan, ujarnya dengan nada guton yang menggambarkan bagaimana rasa takutnya terhadap dukungan masif supporter. Bagi Okada, bermain di hadapan banyak supporter bukanlah hal yang mudah. Ia mengenang pengalamannya saat bermain di stadion yang dipenuhi lebih dari 100.000 orang. Saat saya masih menjadi pemain, saya pernah bermain di lapangan yang dipenuhi 100.000 orang, dan itu tekanannya luar biasa, tambahnya. Klasemen dan pentingnya laga. Saat ini, Jepang memimpin klasemen grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan perolehan 10 poin, hasil dari 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Di sisi lain, timnas Indonesia masih terjebak di posisi kelima dengan 3 poin, yang diraih dari 3 kali imbang dan 1 kali kalah. Pertandingan melawan Jepang ini sangat penting bagi Indonesia untuk menjaga harapan lolos ke fase berikutnya. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, menegaskan pentingnya laga ini bagi timnya. Ia berharap para pemainnya bisa tampil maksimal dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Ia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada supporter yang selalu setia mendukung perjuangan timnas Indonesia. Dukungan supporter, menurutnya, dapat membangkitkan semangat para pemain dan memberikan dorongan ekstra saat mereka bertanding. Dukungan itu diharapkan dapat mendorong timnas Indonesia untuk meraih hasil maksimal. Apalagi, dengan kondisi saat ini, para pemain sudah berlatih keras dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Saat ini, skuad Merah Putih berada di posisi kelima klasemen grup C dengan 3 poin, yang dihasilkan dari 3 hasil imbang dan 1 kekalahan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak dalam posisi terbaik, peluang masih terbuka untuk meraih hasil positif. Dalam persiapan menjelang laga, daftar pemain yang dipanggil untuk membela timnas Indonesia juga sudah dirilis. Shin Tae-yong memanggil total 27 pemain, termasuk beberapa nama baru yang sebelumnya tidak masuk dalam skuad pada Oktober tahun 2024. Di antara mereka adalah Justin Hubner dan Ramadan Sananta, yang diharapkan bisa memberikan kontribusi positif bagi tim. Saya percaya dengan kualitas yang dimiliki pemain-pemain yang ada, kami bisa bersaing dan meraih hasil yang diinginkan, ungkap Shin. Kesiapan mental dan strategi. Menghadapi laga ini, mental pemain akan menjadi salah satu faktor penentu. Shin Tae-yong menekankan pentingnya kesiapan mental dan fisik. Tim ini sangat solid, tapi kami akan berusaha mencari celah untuk mengeksploitasi permainan mereka, jelasnya.
Shin juga menekankan bahwa setiap pemain harus tampil maksimal dan saling bekerja sama di lapangan. Pertandingan antara Timnas Indonesia dan Jepang pada tanggal 15 November tahun 2024 di SUGBK diprediksi akan menjadi laga yang sangat menarik dan menegangkan. Meski Jepang diunggulkan berdasarkan kualitas pemain dan catatan hasil,